yang kita pertanggungjawabkan yang menang-menang itu supaya tidak diklaim oleh orang lain. Kita lindungi, hasil itu kita lindungi. Tapi kalau mau diangkat langsung izin aja. Jadi saling. Karya Anda juga Anda buat deskripsinya, ya. Ya. Apa selama ini kalau punya karya nggak dideskripsikan masing-masing? Kan harus dibuat deskripsinya, toh. Ya, ini yang konsep segala macam ini kan menjadi bagian dari deskripsinya. Iya kan? Begitu belajar kan bukan karyanya yang diambil, tapi lebih ke pencontohan ke siswa. Oh ini make up. Nah iya, dan deskripsi itu kan lengkap, mulai dari gerak apa saja yang dipakai, bagaimana kostumnya, bagaimana make upnya, kan ada foto-foto dilengkapi dengan foto-foto yang boleh itu dipakai atau tidak, yang penata tarinya yang penciptanya. Gitu. Kalau kami tidak punya hak atau kewenangan untuk mengiyakan, karena yang kita ambil hanya karyanya saja yang kita pertanggungjawabkan ke pusat terkait dengan anggaran yang kita pakai. Seperti itu. Ya foto-foto yang kita minta biasanya kalau dilampirkan foto proses, ya, foto proses itu selalu kita minta kan. Foto bapak ibu penata tari yang selalu kita minta itu kan betul. Tolong sertakan konsep karya yang terdiri dari latar belakang dan macam-macam, terus pendukungnya, penarinya apa, foto proses karya, foto kepala sekolah. Karena apa? Kalau nanti ada sesuatu yang terjadi dengan guru itu, kami komplainnya atau pulang-pulangnya ke kepala sekolah. Itu yang bisa kami lakukan. Tapi kalau terkait dengan mau diangkat kembali menjadi bagian dari modul pembelajaran, itu izinnya ke masing-masing. Ya barter aja, ini punyaku, punya ibu mana ini. Nah itu nanti dibuat aja di dalam sini bahwa kami diberi kewenangan untuk menggunakan. Itu harus ada. Tapi nanti begitu dipakai kan sifatnya nasional. Kepemilikan itu jangan sampai Anda mengklaim ini karya saya nggak bisa. Karena jelas-jelas di situ kan ada. Monggo kalau saya justru arahnya berbagilah. Karena ini punya komunikasi masing-masing. Kalau di Taman Budaya ini buku-buku saya kemarin kayak yang sekarang menjadi buku. Nomor serinya ya, itu boleh digunakan, monggo silakan untuk dasar pijakan, tapi kan bukan diambil langsung diangkat untuk referensi. Monggo. Kalau ini nanti bisa untuk penegasan dan di deskripsi itu pasti ada karya tari ini ditampilkan pada kegiatan lomba yang diselenggarakan oleh UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, UPTD Taman Budaya Lampung. Itu bisa nanti kita stempel, kita untuk menguatkan bisa. Kita bisa menguatkan itu. Memang iya karya ini. Sekali lagi, angkat lagi. Sekuatnya, misalnya kuat 5 kali, kuat 6 kali. Ya, terus. Katakannya kompak. Yes. Yang turun. Sekarang angkat yang kakinya. Oke, tidak tahu tinggi sebenarnya. Hipnya, oke, posisi kayak tadi aja, tapi hipnya, bagian pinggangnya, oke, pinggangnya kanan kiri, gitu, coba, ini, semuanya pinggangnya, kita oke, punggungnya, gitu, terus. Berangkat dulu ya.
saya coba. Nah, sip, oke. Oke. Tepuk kakinya, tepuk kakinya. Oke. Nah, tangan kiri, dua. Yes. Coba. Oke, terus. Oke. 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 Oke, oke. Oke, coba. 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 Oke. Oke. Oke, lurus. Baru bentar, ya lurus lagi. Sekarang lurus, lihat. Kalau aku bilang flat berarti kakinya begini. Oke, kalau aku bilang point berarti kakinya begini. Oke? Hah? Enggak. Sekarang satu lantai semua. Tangan serentak. Oke, flat. Gak usah diangkat kakinya. Flat hanya pergelangan kaki yang diluruskan begini. Ya. Gak usah diangkat kakinya. Oke, sekarang flat point. Gak usah diangkat. Sendiri. Jatuhnya di lantai flat. Point. Flat. Point. Flat. Point. Flat. Point. Flat. Point. Oke, langkahnya cepat. Flat point. Flat point. Flat point. Flat point. Terus sampai akhirnya badannya ke kanan gini. Terus napasnya tetap ya, nggak perlu ditingkatin ya. Kalau napasnya tarik napas, buang napas, badan tuh pusing, kurang oksigen ini. Flat point, flat point, flat point. Oke. Nah, sekarang yang aku bilang tadi saya coba balik sendiri. Cepatnya gini, kalau teman-teman lihat ya, kalau cepat, dia bakal begini. Seakan-akan badan kita kan digoyang-goyang ya. Nah, yang ketarik adalah bagian tulang belakang sini. Nah, biasa kita duduk, motor, jadi nggak lurus kan. Nah, coba. Nah, ini membantu untuk merileks bagian punggung kita dulu. Oke. Nah, sekarang ya, bawa badannya dan tiduran, bawa badannya ke kanan, kakinya dari pinggang ke bawah menyusul, bawa badan ke kanan sampai akhirnya tengkurap di bagian dadanya menyentuh lantai. Kakinya kita bisa lagi. Nah, pinggangnya rasa tetap gitu lah. Yes. Dadanya flat, ya. Usahakan dadanya bukan ke lantai. Ya. Mana? Dadanya flat ke lantai. Oke, udah flat. Kalau sebelahnya, oke benar. Kalau sebelahnya. Karena bagian pinggangnya ya. Oke, balik kembali lagi ke kanannya, kirinya, balik lagi ke kanan lagi. Oke, buang nafas ya, saat kita 13, mulai sekali. Lumayan. Oke, berdiri. Itu pemanas awal aja, belum pemanas di belakang tadi. Masih punya 40, satu pasangan.
pelan. Balik situ. Berapa? 20? Oke, kita diskon nih 20 nanti kita mulai ya. Oke, udah kita diskon aja 20 ya tangannya ya. Tangannya 20. Tangannya 20 kan? Tangannya 20 saja. Biar nggak pusing. 20 saja ya. 10 saja. Sudah semua dapat 20? Sudah ya? Sekarang bagi 4 kelompok, ada 4 kelompok. Ya, ada gabung ya. Pas benda pilihan ya, 4 kelompok. Ya. 4 kelompok terserah, satu kelompok ada berapa? Ada 4 kelompok, ada 4, ada 5 mungkin, yang penting ada 4 kelompok. 5 orang boleh, satu kelompoknya 6 orang boleh. Ini ada berapa sih? Ini 5, ini 4, ini 5, ini 1, 2, 3, 4 berarti beda. Oh, yang 4 orang yang berbeda. Ini masuk ke yang sana. Kelima sana. Ini 1, 2, 4. Kenapa? Saya. Kalau apa ya dulu. Ini 5 ya. 5 semua jadi ya, pas ya. Oke, sekarang instruksi dari saya lagi. Sekarang kita masih music style. Jadi apa yang saya sebutkan itu yang harus menyentuh lantai. Oke, yang saya sebutkan itu harus menyentuh lantai. Tidak boleh tidak menyentuh lantai. Misalkan kelompok ini saya akan nyebut 1 kaki 4 kaki 2 pantat 1 tangan. Nah, berarti yang ada di kaki di lantai ada 4 kaki 2 pantat 1 tangan. Bagaimana ini membuat komposisi itu? Contoh, misal contoh ya. Paham ya? Nah. Oke, yuk, udah paham ya? Yuk, sama-sama ya, dengarkan instruksinya. Ulang. 4 kaki 2 pantat 1 tangan. 1 tangan. Ini ya, ini kan nanti bener nih. Ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1. Oke, paham ya? Yuk. Cepetan ya. Saya hitung ada 16 hitungan ya. Saya hitung 16 harus jadi ya. Durasi. Kita masih bermain dengan durasi kalau kita. Oke, dengarkan. 4 kaki. Nanti belum mulai, jangan mulai dulu. 4 kaki 2 punggung. 4 kaki 2 punggung, dipikirkan dulu dan dilakukan dulu. 4 kaki 2 punggung 1 kepala 5 jari. Sudah, saya ulangi, belum mulai. Kalau saya bilang mulai baru mulai, oke? Belum.
4 kaki, 2 punggung, 1 kepala, 5 jari. Oke, ya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tangan, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, saya cek. 1, 2, 3, 4. Oke ini. 1, 2, 3, 4 ini apa ini? Kalau nggak saya bilang mulai, baru mulai. 3 kaki, 3 kaki, 3 kaki, 2 bahu, 1 dagu, 1 dagu. Oke, 3 kaki, 2 bahu. Oke, saya udah lagi. 3 kaki, 2 bahu, 2 tangan, 1 dagu. 3 kaki, 2 tangan, 2 bahu, 1 dagu. Mulai. Sudah oke. Ini apa? Mungkin bisa dibuka dulu yang ini Mak Kualun. Sudah? Di situ bentuk iramanya keroncong pandan. Jadi kalau di musik lagu-lagu pentas klasik Lampung ini, lagu itu bisa menjadi bentuk irama. Syairnya bisa berganti sesuai dengan kalau ini kan aslinya dari yang narasumbernya pada waktu itu. Terkadang memang syairnya bisa diganti menyesuaikan mungkin pada saat itu akan memberikan pesan apa gitu, bisa diganti. Dan yang ini memang nodim ya Bapak Ibu ya. Beberapa ada yang sudah tercatat seperti Pak Edi Pulampas, kemudian ada Bapak Habibie Hasan. Kebetulan Mas yang Pak Kualun ini tidak ada di nonim. Baik, kita akan coba menyanyikan notasinya dulu ya Bapak Ibu ya. Kebetulan di situ menggunakan tangga nada 3 kres ya.
Sorry. 1, 2, 3, 4, 1. Mi 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 re mi fa 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 re mi fa mi. Sol 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 fa fa fa. Sol fa. Mi. Oke, ulang ya. Yang di ada sol kedua. Sol 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 fa 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 mi re re mi do do si la si do do sa sa la. Jadi ini yang ada si yang turun setengah ya. 3, 4, 1, 2 mi mi re do si la si do do sa sa la. Ulang kembali. Mi 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 3, 4, 1. Mi 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 re mi fa 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 re mi fa mi. Sol 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 fa 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 mi re re mi do do si la si do do sa sa la. 2, 3, 4, 1, 2 mi 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 re do mi 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 re do si la si do do sa sa la. Cukup singkat, tidak terlalu sulit ya. Ada pengulangan di tema yang 1, yang A kembali ke tema yang di bawahnya. Kita ulang sekali lagi. 3, 4, 1. Mi 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 re mi fa 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 re mi fa mi. Sol 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 fa 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 mi re re mi do do si la si do do sa sa la. 3, 4, 1, 2 mi 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 re do si la si do do sa sa la.
ditemukan tahun berapa gitu ya. Ya. Agak berat memang ya ditemukan tahun berapa, karena salah satu titik lemah Lampung adalah literasi yang sifatnya dokumen dalam bentuk tulisan. Kenapa saya bilang kelemahannya adalah sejarah adat, sejarah kerajaan yang ada di Lampung sulit kita temukan dalam bentuk literasi yang tertulis, yang ada dalam buku, sehingga cerita itu menjadi berita, cerita yang sifatnya turun temurun. Cerita turun temurun dari nenek moyang kita disebut dengan apa itu, Bu? Iya, cerita asal usul itu disebut dengan apa itu? Ya, cerita secara turun temurun yang dilakukan, yang disampaikan itu namanya hikayat. Ya, jadi hikayat itu adalah menceritakan tentang sejarah yang sifatnya turun temurun yang tidak tertulis. Kalau buku kan dalam bentuk peletakan dokumen gitu loh. Kapan sih berdirinya? Sulit untuk disampaikan, sampai sekarang pun tidak dituangkan atau tidak dicatatkan bahwa tahun berapa sih adanya alat musik ini. Tetapi di dalam literasi pemahamannya adalah di situ kita menganut adanya zaman perunggu. Ada zaman perunggu. Nah, sebelum zaman perunggu, mana sih yang duluan antara zaman perunggu dengan zaman batu, dengan zaman bambu? Tentunya sebelum adanya zaman perunggu, tentunya ada bambu dulu. Bukan perunggu dulu baru ada bambu. Kan gitu. Jadi kalau tahunnya nggak bisa saya jawab tahunnya tahun berapa, karena kalau saya garang-garang nanti menjadi satu hal cerita yang tidak nyata. Ya, tetapi ini dicetuskan oleh seseorang, dicetuskan dari ide seseorang yang ketika itu dia berkebun, karena alat musik ini musik rakyat yang seseorang bujang yang berkebun, dia mendengar terinspirasi daripada irama-irama yang ada di kampungnya, maka ia ambillah bambu, lalu ia buatkan bilahan-bilahannya, lalu ia laras, lalu ia susun, dan ia mulai membunyikannya. Dari situlah mulai turun temurunnya. Itu Bang, dari mana tadi? Dari persada. Monggo yang lain. Ya, silakan. Izin bertanya Pak, ini terkait penggarapan musik yang menggunakan alat gamelan. Ya. Kalau misalnya kita membuat suatu tabuhan kreasi yang menggunakan alat gamelan, apakah landasan penggarapan itu berdasarkan nadanya yang sudah ada, atau pukulan, atau pengembangan dari tabuhan yang sudah ada Pak, untuk biar tabuhan yang dikreasikan itu masih bernuansa lama? Iya. Di dalam kita membuat satu garapan, di dalam kita mengembangkan tabuhan, di dalam kita membuat suatu inspirasi untuk mengembangkan tabuhan itu, itulah pentingnya, disitulah pentingnya kita tahu tabuhan dasar. Untuk mengembangkan suatu model atau sifatnya karya-karya baru di dalam membuat busana misalnya, tentunya pola awal itu dah dasar, sehingga kita tidak terlepas daripada pola awal di dalam kita mengembangkan. Nah, di dalam musik disitulah pentingnya kita di dalam tahu tabuhan-tabuhan dasar yang ada pada alat musik tradisional itu, sehingga ketika di dalam kita mengembangkannya tidak terlepas daripada akarnya, itu di dalam notasinya. Adapun di dalam kita mengembangkan nada, boleh-boleh saja, karena kalau 5 orang yang membuat alat musik ini
in-nya, nada awalnya pasti berbeda. Misalnya nih, bapak-bapak nih buat aja musik tanpa adanya pakem yang ada, in-nya pasti berbeda, nada awal memulainya, tetapi tangga nadanya pasti sama tangga nadanya. Fa. Sol. Enggak, ininya digeser. Ininya digeser. Tarik. Oke, yuk kita ambil lagu awal-awal aja cepat. Ambil re-nya di tangan kanan. Re di tangan kanan. Oke. Rela. Oke, cepat ya. Rela ya. Rela. Oke, rela. Oke, saya hanya rela, punya sampean rela. Rela, berdua ada rela. Oke, rela. Bu, rela bu. Rela. Oke, lanjutkan. Rela. Yang ngerti dong. Rela. Yuk. Rela. Oke, sama ya. Tujuan. Rela. Jangan ngerti bu. Rela. Diingetin ya, nggak usah dicatat malah. Rela. Ikutin saja, rela. Pakai mulut, kalau mulut kita hafal kita akan bisa. Jangan berapa kali bu, lama lagi. Rela. Nah, kan gitu, jangan gitu. Rela. Lanjutkan. Rela sola. Kalau dia lebih bisa lah. Rela sola. Bisa? Oke, lanjut. Rela sola. Oke, benar ya bu. Rela sola. Oke, rela sola. Lanjutkan ya, bisa? Yuk, tanpa perintah 5, 6, 7, 8. Dikunci di situ dia lanjut. Bisa ya? Saya ulangi. Rela sola. La sol. Oke, la sol. Oke, re la sol la sol. Yuk, 7, 8. Yuk, 5, 6, 7, 8. Re la sol la sol. Oke, sampai di situ. Re la sol la sol. Yuk, bareng mana? Yuk, Pak. Bisa? Oke, habis dari mana? Oke, re la sol la sol mi. Oke, di mana? Yuk, Pak. Oke, la sol. Terus? Mi. Oke, re la sol la sol mi. Oke, yuk mana? Yuk, Pak. Jawaban. La sol mi. La ulangi nih, perhatikan. La sol la sol mi. Jawaban. Yang lebih jawaban. Bisa? Lanjutkan. La sol mi re. Oke.
re la, saya ulangi, re la 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 sol mi re do, oke? Redo ya Pak. La sol mi re do, la sol mi re mi, la sol mi re mi, oke ya? Re la la sol mi re mi, oke? Bisa yuk, mana coba? Re la la sol ya, ulang. Re la la sol mi re mi. Sampai situ mana coba? Yuk, bareng lagi 5, 6, 4. Ya, bisa. Sekarang. Ini kayaknya masih pada ngantuk gak ya? Mas, mbak, harus ini ya, tetap semangat walaupun memang jamnya sepertinya jam-jam agak rawan ini, tapi ya bismillah, mudah-mudahan kita bisa selesaikan sesi di sore hari ini dengan ya banyak yang didapat lah, insya Allah, mudah-mudahan ya. Baik, saya sebelumnya saya cerita sedikit. Saya cerita sedikit. Pertama sebelum di pertengahan bulan tiba-tiba saya ditelepon dengan Pak Nyoman untuk bisa mengisi materi di acara hari ini. Nah, saya tanya, Pak, materinya apa? Terkait sastra Lampung, dia bilang. Nah, terus setelah itu saya langsung kaget. Serius nih, Pak? Nggak ada yang lain apa gitu? Apa harus saya gitu? Nah, artinya dengan segala macam kondisi dan rupanya saya dipasang di bangku terakhir, kawan-kawan. Di bangku terakhir. Karena sebenarnya saya sebenarnya bukan lebih di sastra ya. Bukan di sastranya gitu, tapi lebih pada konteks di musikalnya sebetulnya gitu. Oke, mungkin biar agak enak bisa ini Pak, selanjutnya Mas. Mas Peter. Ya, selanjutnya. Maaf. Oh, ini sedikit profil saya tadi yang sudah diulas sama Ibu. Mungkin nggak kelihatannya, tapi ya itulah secuil perjalanan. Ya, alhamdulillah saya sampai sekarang masih aktif ya, walaupun nggak aktif banget, tapi minimal setahun tuh masih ada lah satu garapan yang alhamdulillah masih untuk bertahan sebagai eksistensi saya sebagai seniman, artinya pemusik atau musisi gitu. Itu coba saya lakukan dan selalu apapun bentuknya saya selalu pertahankan itu. Saya terakhir ini barusan di bulan kemarin saya baru ada acara harlah 50 tahunnya Dinia Putri Lampung. Alhamdulillah juga saya di situ dipercaya sebagai komposer dan untuk drama kolosalnya dan impronya. Alhamdulillah tahun kemarin masih dapat kesempatan kita di IMAX Indonesian Music Expo. Alhamdulillah, tapi ya hasilnya masih menunggu juga sampai sekarang, kawan-kawan. Mudah-mudahan pergerakan kesenian khususnya di musik kawan-kawan masih bisa melanjutkan ya, artinya masih bisa di kawan-kawan sekolah kan lebih greget ya dibanding di keluar sih sebetulnya gitu. Mungkin selanjutnya Mas. Di sini poinnya. Jadi kita coba bersepakat dulu. Di sini sastra ya. Saya sastra, di bawah sastra itu dia ditulis sastra lisan. Kita pahami dulu biar kita tahu sore ini kita bakal melakukan apa gitu. Jadi karena ada part-part yang memang sebenarnya itu tidak di saya gitu. Sastra lisan itu, sastra lisan Lampung khususnya dia dibagi dua. Maksudnya dalam artian seperti ini. Kita ada bicara terkait lirik, mempelajari tentang lirik-lirik isinya dari sastra itu dan lagunya. Paham nggak kawan-kawan? Contoh begini, kayak tadi Bebandung,
ini yang bakal saya ulas hari ini adalah misalnya la 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 lagu ini yang bakal kita ulas, tapi bukan isinya. Paham nggak? Kalau isinya itu beda lagi nanti dia ilmunya. Ilmunya masuk ke sastra. Sekarang saya cuma pengen tanya dulu. Di seluruh kawan-kawan yang suku asli Lampung coba, boleh ditutup belakang? Suku Lampung. 1, 2, 3. Nah, gini ya, 3, 4. Jadi untuk memahami sastra, oke, satu lagi, yang bukan suku Lampung tapi tahu bisa bahasa Lampung atau ngerti bahasa Lampung, masih samar-samar juga. Nah ini yang menjadi poin saya gitu. Karena dalam konteks sastra Lampung, gimana kita mau mempelajari sastra Lampung kalau kita ngerti aja enggak, ngomong aja nggak bisa, ya kan? Karena ini panjang sekali. Jadi ada harusnya seperti ini. Ada Lampung Barat kegiatannya kemarin itu dia cara menulis muayak. Nah di situ. Jadi kita fokus cara menulis muayak. Jadi kalau misalnya hari ini kita mau ngomong semua muayak, Bandung dan terkait sastra itu kita nggak bakalan dapat. Kita nggak bakalan dapat apa-apa justru sih. Dan itu juga bukan part saya, itu partnya anak-anak sastra. Paham? Jadi kita sore ini fokus ke nada-nadanya. Nanti apa bentuknya nada-nada itu mau dikemanain? Nah ini yang bakal kita ulas di sore hari ini. Paham ya? Karena ini kan nanti kan endingnya kan kita bakal ke liga. Sebenarnya bukan ke liga aja nanti kawan-kawan. Ke setiap kawan-kawan bikin karya, khususnya di musik. Ini bisa diterapkan. Nah, ini tadi bahasa, lagu, dan nada dibagi dua, akhirnya menjadi dirujukin lagi dalam konteks seni pertunjukan. Lanjut. Jadi saya ngajar di SMA Negeri 2 Bendara. Kebetulan saya mengajar sesuai dengan isi hidup saya. Jadi saya juga berkecimpung di dunia seni. Kebetulan ini ada anak adik saya sekarang di depan saya. Mungkin itu saja Pak, saya dari SMA Negeri 2 Bendara. Muridnya sudah jadi guru. Jadi kenal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang bawas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nimas Aulia Ramadhani, bisa dipanggil Nimas. Saya guru seni budaya dari SMA Negeri 1 Gadingrejo. Mohon maaf Bapak, dapat salam dari Ibu Yunita. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana dari SMA Negeri 1 Jepung, Lampung Timur. Saya aslinya orang sejarah, tapi kebetulan di SMA belum belajar seni budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sejarah ya. Kita semua fosil. Baik, izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Mustina, bisa dipanggil Desi. Asal unit kerjanya SMA Negeri 1 Liwa, Lampung Barat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Devi Kartikasani. Kalau salah sama anak suka namanya Miss Devi katanya. Karena memang basicnya bahasa Inggris. Cuman nggak tahu kemana-mana ceritanya kemarin Miss aja yang merasa mau tidak mau. Tapi nanti nggak bisa. Ada tapi nggak apa-apa belajar. Iya. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik sekali. Beda-beda kalimatnya sama. Karena subteknya saya berubah, maka cara saya menyatakannya berubah. Jadi yang menentukan makna itu bukan apa yang dikatakan atau yang dituliskan, tapi apa yang tersimpan di dalam benaknya. Itu akan terlihat di cara dia menyampaikannya, baik bahasa verbal, bahasa Indonesia maupun bahasa tubuh. Bahasa tubuh kan juga bahasa kan? Misalnya saya memandang itu bahasa kan? Itu cuma geser dikit. Ada subtek. Nah, setiap hari kita berurusan dengan subtek kan? Iya. Kita menghindari orang. Kenapa? Padahal aku tak apa-apa, cuma tegang. Karena kita membaca apa yang tersimpan di balik bahasa yang non-verbal. Begitu juga bahasa verbal. Jadi perhatikan subtek. Dengarkan yang tidak dia katakan. Sayang, aku cinta padamu. Nah, itu sudah dihafal teman-teman. Di dalam hati. Enggak mungkin kalau orang misalnya jatuh cinta terus bisa kau tahu tidak ada lain kita cinta. Kalau memang itu ada di dalam dirinya pasti kan nggak ucap-ucap karena sering grogi berat. Nah, jadi selalu perhatikan subtek. Nah, jadi kalau pesan tidak sampai itu bukan cuma kita kan mengukur udah bagus banget, udah sampai ceritanya. Itu nggak usah di drama yang diketik dikirim ke WA udah sampai, nggak usah dipetasi deh kalau cuma menyampaikan pesan. Orang datang ke gedung pertunjukan bukan ingin tahu jalan cerita, bukan ingin tahu ini tarian apa. Orang datang ke gedung pertunjukan karena ingin melihat subtek. Ketika kau bergerak, orang ingin melihat apa yang ada di balik. Rasa sepingkah, kecewa, bahagia, marah. Itu yang pengen dilihat orang, dirasakan orang. Bukan tarian apa? Oh, tarian multi-multilator. Sekali-sekali ngambil bulan gitu. Karena ini beda dengan gambarnya ya. Iya, sekali-sekali lihat tarian itu lucu gitu. Subtek, tolong diingat subtek. Subtek is termasuk rukun ibadah acting. Wajib ya. Batal ibadah actingnya kalau nggak ada subtek. Menurut beberapa ulama, Al-Karos dan Lapsi,
Ini dalam kita punya acting, ibadah acting. Subtek itu termasuk nomor wahid untuk persinian, kedua subtek. Juga ada hal-hal yang membatalkan acting. Ada hal-hal yang hukumnya sunnah, makruh, wajib, makruh. Ada. Termasuk hukumnya haram dalam ibadah acting, riya. Sama kayak sholat, batal ibadah kalau riya. Acting juga kalau riya, atau bahasa hukumnya exhibitionism, pamer, memamer-mamerkan kesedihan, mencantik-cantikkan diri, menggagah-gagahkan, stok dadakan, kayak penjahat Indonesia. Kalau bisa baca pasti ketawa. Wah, 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 wah. Nah itu batal. Karena dia exhibitionism, pamer, narsis, genit. Bayangin kalau sholat pamer. Ya sholat gak perlu ada inovasi ya. Mentang-mentang penari itu Allah. Nanti malaikatnya bingung. Ya udah konvensional aja udah. Paling ada di sini boleh, sini boleh, asal bos. Tapi sekali-kali tidak boleh juga kalau pengen reaksinya apa, ada kesalahan seperti itu. Subtek, selalu subtek. Aku nggak mau buru-buru soal subtek ini, karena ini selalu diabaikan. Bahasa tubuh. Kita sholat ada subteknya. Ingat, subtek itu bukan arti kalimat, tetapi maksud yang tersimpan dalam benakmu, dalam hatimu. Allah, artinya Allah Maha Besar, bukan itu subtek. Tapi begitu kau Allah Akbar, apa yang kau sampaikan? Ya Allah, tenang. Ketika mengucapkan Allah Akbar, itu yang kau sampaikan. Ya Allah, jangan tinggalkan. Subteknya apa? Nah, subtek itu yang dipanjangkan. Lah ini duduk-duduk itu ada subteknya semua. Ada yang diam tapi subteknya anjing ngomong terus. Ini secara otomatis multi tafsir terhadap orang yang mau merespon satu multi tafsir. Enggak. Jadi harus ada Satu subtek. Tentu kita tidak berharap ada subtek yang 100% benar, nggak ada. Hanya dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi paling tidak dia mendekati. Kalau aku bilang begini, subteknya apa? Enggak mungkin rindu kan? Ada orang rindu. saya kangen. Itu mesti ke dokter bedah. Berarti ada kesempatan. Ya. Karena dia jujur. Dia jujur. Jadi berhentilah menganggap acting itu pura-pura. Memang dia nggak sungguh-sungguh ya. Kalau sungguh-sungguh adegan tidur ngorok tenanan. Yang repot kalau adegan kena tempeling beneran pak, mati semua. Memang dia tidak sungguh-sungguh, tetapi bukan berarti pura-pura. Tidak pernah. Aku tidak. Gak ada. Tidak pernah. Bagaimana kau bisa memberi orang sesuatu yang tidak ada? Bagaimana kita akan memberi sesuatu kepada orang lain? Apa yang
Kita pengen penonton merasa sedih. Lah merasa sedih itu nggak ada. Kita pengen penonton melihat betapa cintanya kita dengan lawan main kita ini. Lah merasa itu nggak ada dalam diri. Bagaimana, tolong jawab, tolong beritahu aku, bagaimana caranya memberi sesuatu kepada orang yang kita tidak memilikinya di dalam diri kita? Ya tak bisa, impossible kalau bahasa Inggrisnya. Impossible itu masih nggak mungkin. Impossible itu sangat-sangat tidak mungkin. Bahasa Inggris kan? Impossible. Tidak mungkin kita bisa memberi sesuatu kepada orang apa yang nggak ada bagi. Lu berdiri kita berdiri itu tetap ajar apa dia apa lo dendam benci. Karena rasa benci itu dalam diri bagaimana kita benci. Wahai saya, betapapun sudah sakiti hati kau panggilkan mimpi. Kau berdusta dalam seluruh hati. Kamu tak sempat benci, merasa benci tidak ada. Ciri-ciri kulit wanita atau lari satu bener bukan kalau bener gitu. Nah itu kan bagaimana hamka apa yang ngomong gesturnya. Jadi selama film itu saya mendampingi Vino untuk mempelajari karakter fisik hamka, cara dia berjalan. Terus kalau misalnya ada gaya-gayanya dia, baru aku bilang enggak, itu bukan hamka, itu Vino. Nah, itu prosesnya selama 3 bulan saya mendampingi dia. Walaupun ya hasilnya tidak terlalu maksimal menurut saya, karena agak terlalu dipaksakan maksudnya ya. Walaupun mikirnya itu udah dengan Hollywood ya. Iya, enggak, aku enggak kecewa. Tapi masih bagus makeup apa namanya itu yang film satu lagi itu loh. Yang sama. Habibie Ainun ya. Karena di situ Reza tidak mengandalkan makeup ya. Ya masih. Iya ada makeup, tetapi enggak seperti itu. Ketebelan itu. Karena ngejar tuanya itu loh. Ini botaknya lagi. Botaknya terus kelihatan jadi kayak apa? Orang-orang hantu rumah hantu itu kan. Botak rambutnya itu memang kelihatan Padahal aku menyarankan nggak usah terlalu mengejar seperti itu, orang juga tahu tapi cukup aksen aja. Jadi itu pinanya juga jadi itu kaku nggak bisa gerak. Iya ketebelan. Ya memang tekniknya Hollywood, tapi kerjanya untuk orang Nusantara. Hasilnya nggak maksimal. Tetapi di luar itu aku mau bilang bahwa dia mempelajari karakter fisiknya sih. Benar lahir. Contoh yang lahir, benar lahir. Aku ambil contoh soal, misalnya kalau gunakan orang-orang ini benar-benar belum lahir. Benar kan? Seperti itu. Nah kalau di wayang itu jelas ya Mas ya, sabutan-sabutan untuk Arjuna masih wayang. Untuk Arjuna untuk apa itu kan ada berapa banyak sabutan kan, gesturnya, kesatriannya itu kan beda. Nah itu kan kalau di wayang itu benar lagi mempelajari sabutannya berapa lama tuh? Apa sih namanya sabutan itu? Ya sabutan misalnya. Itu tekniknya macam-macam itu. Jadi kalau kesatria atau di wayang orang gitu misalnya, kan ada gestur. Kalau ini pakem ya, pakem. Kalau rojo itu mesti stop dada. Gitu. Walaupun hal ini nggak dipakai dalam drama realis, tetapi kita sehari-hari dengan penampilan fisik yang begini, aku meyakinkan nggak sebagai presiden? Serumpulan gitu bisa. Saya aku. Ya, nah benar lahir itu ya paling nggak seorang presiden ya. Mana sepeda dulu. Nah aku
pelaku fisik pelacur masa ya enggak gitu juga gitu. Nah jadi benar lahir, oke cukup paham ya. Nah benar batin, setiap tindakan aktor harus disandarkan pada motif-motif batin yang bersumber dari dalam naskah. Jadi apa saja yang harus dipahami, dibayangkan dan dihayati bersumber dari analisis naskah yang tepat, bukan sekedar batin yang membangun sutradara atau batin atau lalu tujuan siapa. Nah benar batin itu yang benar sakteknya, imajinasinya, lalu ada rasanya. Yang tadi kita bahas dari pagi, itulah dimensi acting tidak cukup sekadar dimengerti, acting harus meyakinkan. Agar meyakinkan, acting harus bersifat alami, spontan, atau tidak dibuat-buat atau pura-pura, detail dan terukur. Bapak Ibu, teman-teman tahu ini acting apa? Sudah tahu ya? Ini sekadar understanding. Orang udah tahu itu kita nggak mungkin kencing, ya kan? Masa kencing ini? Nah ini pasti makan. Tapi meyakinkan enggak? Beli bubur nggak aku lagi makan? Sudah tahu dimakan, tapi meyakinkan nggak? Masa makan nggak gitunya? Tapi lebih meyakinkan ya? Udah detail? Belum apa yang dimakan. Kalau mie ayam masa diginiin? Apa yang dimakan? Dalam keadaan apa dia makan? Lapar bener atau terpaksa makan? Kan beda. Lapar bener. Terus siapa yang makan? Selapar-laparnya kalau wali kota makan masa gini? Gak saru. Siapa yang makan? Dalam keadaan bagaimana dia makan? Jadi meyakinkan itu gak sederhana lagi. Dihubungkan dengan karakter. Selapar-laparnya yang makan ini siapa? Misalnya seorang ulama yang sangat dihormati, sangat dikenal gitu, ya dia karena ada tumaninanya, lapor tapi gak betul. Tetapi begitu juga kalau yang makan ini misalnya dua bocoran, ya gak habis juga. Siapa yang makan? Dalam keadaan bagaimana dia makan? Lapar banget, sangat lapar. Walaupun lapar kalau sakit, nah itu semua disebut given circumstances. Given circumstances atau situasi-situasi yang menentukan, mempengaruhi siapa yang makan, dalam keadaan bagaimana dia makan. Oke? Di mana Jokowi makan di warung Padang ya nggak mungkin dong. Tapi kalau di rumahnya bisa jadi dong. Kapan, siapa, di mana, bagaimana. Nah, bagaimana enggak? Kapan, siapa, mengapa, di mana. Ini disebut given circumstances, situasi-situasi yang mempengaruhi tokoh. Kapan, di mana, siapa, mengapa. Kapan, harusnya itu siapa, kapan, di mana, siapa, mengapa. Teman-teman semua duduk seperti ini. Dipengaruhi oleh situasi apa? Karena lagi workshop. Lah di kamarmu apa ya terus? Kalau tadi duduk di situ udah kayak di kebun kita. Tapi di sini sudah berubah. Padahal cuma pindah tempat. Jadi di mana? Terus siapa? Siapa yang makan? Bersedih. Mengapa bersedih? Siapa yang bersedih? Kapan? Di mana? Sesedih-sedihnya, misalnya karakternya orang yang sangat merasa, oke? Orang yang sangat merasa. Terus sedih. Kenapa sedih? Karena melihat
Siapa yang sedih? Si Siti, orang yang sangat merasa. Kapan? Malam hari. Di mana? Di bioskop lagi nonton film. Apa tuh? Kan enggak. Karena dia sadar ini di bioskop. Walaupun itu disebut given circumstances. Siapa? Mengapa? Kapan? Siapa